Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang petualangan seorang lelaki dalam mencari jodoh. Dan langsung saja inilah dia kisah selengkapnya. Aku, Bram, dan Rifki adalah sahabat sejati. Dari SD kami selalu bersama, bahkan kami berkuliah di kampus yang sama. Rifki adalah anak yang paling pintar di antara kami, sedangkan Bram adalah anak yang paling kuat. Waktu SMA, si Rifki pernah menjadi juara matematika di tingkat provinsi dan Bram menjadi juara karate di tingkat nasional. Kedua sahabatku itu sangat hebat. Aku selalu tertinggal oleh mereka dalam hal apapun, tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Sekarang umurku 30 tahun. Bram dan Rifki sudah berumah tangga. Setahun belakangan ini persahabatan kami benar-benar renggang. Kami jarang nongkrong lagi di warung mie pinggir jalan. Setiap kali ku ajak mereka nongkrong, jawabannya pasti sibuk dan berujung pada pertanyaan yang membuatku kesal. Kapan sih Jo? Kamu nikah? Kamu udah tua, ayolah jangan banyak pilih. Nikah itu enak loh. Pasti kalimat itu yang keluar dari mulut mereka. Bukannya aku tidak mau nikah, tapi sampai saat ini aku belum dipertemukan dengan wanita yang tepat. Siklus asmaraku dari dulu sangat monoton. Biasanya kalau aku suka sama perempuan, pasti perempuannya tidak menyukaiku. Dan kalaupun ada perempuan yang naksir padaku, entah kenapa biasanya aku tidak suka sama perempuan itu. Begitu dan begitu terus dari tahun ke tahun. Aku tidak pasif. Selama ini aku gencar mencari jodoh. Sayangnya, jodoh itu bukan perkara yang gampang. Aku mencari wanita yang bersifat baik, sebab mau bagaimanapun sifat seseorang tidak akan bisa diubah, karena itu adalah bawaan alamiahnya. Makanya daripada aku menyesal di kemudian hari, lebih baik memilih dengan hati-hati. Di hari Minggu pertengahan Agustus, aku datang ke acara pernikahan teman lamaku di Depok. Ya, seperti biasanya aku selalu datang seorang diri, sementara Bram dan Rifki bersama istrinya. Setelah bersalaman dengan pengantin, aku pergi ke prasmanan dan mengambil makanan secukupnya. Ketika ingin bergabung dengan kedua sahabatku, kulihat meja mereka sudah penuh oleh temannya, yang juga sudah berkeluarga. "Bejo, sini gabung ambil kursi," Bram memanggilku. "Aku di sini saja, Bram," jawabku sambil menggelengkan kepala. Akhirnya aku duduk sendirian. Di samping mejaku ada sekelompok bapak-bapak. Kudengar mereka membicarakan soal jodoh. Aku menguping obrolan mereka. "Di Panjandungan, ampuh nggak?" tanya salah seorang dari mereka kepada kawannya. "Ampuh. Temanku kemarin mandi di sumur itu dan langsung dapat jodoh. Cantik gak jodohnya? Cantik banget coy." "Panjandungan? Di mana itu?" Kugeserkan tempat dudukku agar bisa menguping dengan jelas percakapan mereka. "Datang aja ke sana. Sumur Panjandungan ada di Banten. Akang mau poligami pun bisa," kata salah seorang dari mereka. Sebelum mereka menyelesaikan makanannya, aku sudah mencatat baik-baik lokasi sumur Panjandungan itu dalam otakku. Apa salahnya dicoba? Siapa tahu sumur itu memang ampuh mendatangkan jodoh. "Bejo," tiba-tiba ada seorang wanita menghampiriku. Dia langsung duduk di hadapanku. Kamu Rin," sapaku. "Dia Rini, cewek yang sudah lama sekali naksir kepadaku. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman, tidak lebih. Kok kamu gak bilang kalau mau datang ke pernikahannya Rizka? Kalau tahu kamu datang,
Aku nebeng aja sama kamu. Rini langsung menerocos, membuatku gelagapan. Oh, aku gak tahu kalau kamu mau datang juga, Rin. Jawabku sekenanya. Rini mengangguk-angguk lalu menyendok makanannya. Rin, kamu mau gak nganter aku? Tanyaku. Kemana? Ke Sumur Panyandungan, jawabku sambil menatap wajah Rini. Tempat wisata ya? Ayo. Rini kegirangan. Dari dulu dia memang pengen diajak jalan-jalan. Iya, bisa disebut tempat wisata juga sih, tapi tujuan aku beda, Rin. Aku mau cari jodoh di sana. Hah? Cari jodoh? Sejak kapan kamu percaya tahayul kayak gitu? Rini mengerutkan dahi. Nyoba aja, Rin, siapa tahu manjur, ujarku. Rini terdiam sejenak. Ya udah, kapan? Tanya Rini. Besok. Kok mendadak banget? Ini darurat soalnya. Aku pengen cepet nikah, sergahku. Rini seperti sedang mempertimbangkan ajakanku. Jemput aja besok di rumah, kata Rini singkat. Aku tahu dia sebenarnya kecewa. Cie, Rini dan Bejo duduk bareng. Tiba-tiba Bram menggoda kami dari meja seberang. Kawin dong, ayo kawin, tambah Rifki. Wis, kamu kira kami ayam disuruh kawin? Jawabku. Mereka malah tertawa. Keesokan paginya, ku jemput Rini di rumahnya. Aku sudah mencari informasi tentang Sumur Panyandungan di internet. Dan aku yakin tidak akan nyasar. Kami berangkat naik kereta. Setibanya di stasiun tujuan, perjalanan dilanjutkan dengan naik mobil angkot menuju lokasi Sumur Panyandungan. Kami berdua tiba di sebuah perkampungan. Aku sempat bertanya kepada salah satu penduduk di sana tentang keberadaan Sumur Panyandungan. Katanya, kalau aku mau ke sana harus izin terlebih dahulu pada kuncenya, yaitu Abah Maman. Kami pun dibawa oleh salah satu warga menuju rumah Abah Maman. Ternyata Abah Maman ini orangnya sangat ramah. Dia dan istrinya menyambut kedatangan kami dengan baik. Makanan ringan disuguhkan. Kami juga dibuatkan teh hangat oleh istrinya Abah Maman. Abah paham soal itu. Jodoh memang kadang susah, kadang gampang. Banyak orang yang datang ke sumur ini untuk minta didekatkan dengan jodohnya. Tapi ingat, tidak semuanya manjur. Ada yang gagal juga, tergantung nasibnya masing-masing. Aku mengangguk, sementara Rini hanya mendengarkan saja. Dia tidak berkomentar sedikit pun. Aku tahu, kalau Rini tidak percaya dengan hal gaib seperti ini. Apa yang harus aku lakukan, Bah? Nanti jam 1 malam, Abah antar kamu ke sumur itu. Kamu harus mandi di sana. Sekalian nanti kita sajenan. Aku begadang sampai jam 1 malam. Sementara Rini sudah tidur dengan nyenyak. Sengaja tidak kubangunkan. Kasihan Rini, pasti capek. Biar aku saja dan Abah Maman yang pergi ke Sumur Panyandungan. Jam 1 malam kami berangkat ke Sumur Panyandungan. Lokasinya ada di belakang kampung. Kami melintasi perkebunan kopi milik warga. Tidak ada lampu di sepanjang jalan menuju sumur. Kami menggunakan senter sebagai penerang jalan. Ada hal mengerikan yang aku tahu dari internet tentang Sumur Panyandungan. Ternyata lokasi sumur itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Setibanya di sumur, aku disuruh buka baju. Abah Maman duduk sila di belakangku sambil berkomat kamit membaca mantra. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, kulihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih berdiri di antara pohon-pohon kopi. Perempuan itu memandangiku dengan tatapan datar. Siapa dia? Bah, ada cewek tuh, kataku. Abah Maman tidak menjawab. Dia sangat hikmat membaca mantra. Semakin lama aku perhatikan, tatapan perempuan itu semakin menakutkan. Aku lalu menunduk.
bulu kuduku merinding. Lalu dari genangan air sumur, kulihat 3 bayangan lelaki sedang berdiri di belakangku. Namun saat menoleh ke belakang, aku tidak melihat siapapun kecuali Abah Maman. Aku kembali mendongak ke arah pohon kopi. Wanita yang tadi berdiri di kejauhan sekarang malah semakin dekat denganku. Dia berdiri di seberang sumur, memperhatikanku dengan tatapannya yang datar. "Bah, itu siapa?" tanyaku lagi. Tapi Abah Maman tidak menjawab. Kedua matanya masih terpejam sambil membaca mantra. "Bejo, Bejo, ngapain di sini? Pulang, Nak." Sayup-sayup ku dengar suara wanita memanggil namaku. Aku sangat kenal suara itu. Iya, tidak salah lagi. Itu adalah suara almarhum ibuku. Aku mencari sumber suara wanita tersebut. Itu jelas sekali suara ibu. Padahal ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Kulihat Abah Maman membuka matanya. Dia mendekati wanita misterius yang masih berdiri di seberang sumur. Kemudian Abah Maman berlutut sambil menunduk di hadapan wanita tersebut. Aku tidak mendengar jelas percakapan mereka. Yang kulihat, Abah Maman mengangguk-angguk seakan sedang mengiyakan perintah wanita misterius itu. Tak lama kemudian, Abah Maman berdiri lalu menghampiriku. Wajahnya begitu tenang, seolah memberitahuku kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia menyuruhku jongkok di depan sumur. Kemudian Abah Maman meraih gayung batok yang mengambang di permukaan sumur. Aku sempat menoleh pada wanita misterius itu. Dan ajaibnya, dia sudah menghilang entah kemana. "Bah, wanita tadi siapa?" "Dia Nyai penunggu sumur ini," jawab Abah sambil mengguyurkan air ke tubuhku. Aku menggigil. Air sumur Panjadungan ini terasa sangat dingin. Penunggu sumur. "Jadi wanita tadi setan dong, Bah?" tanya aku. Gigiku bergemelutuk saking dinginnya. "Bukan setan, tapi jin baik penunggu sumur Panjadungan." Abah Maman kembali mengguyurkan air ke tubuhku. Jujur saja, aku tidak tahu apa bedanya antara setan dan jin. Kuusap air yang membasahi wajahku. "Bah, tadi ada suara almarhum ibuku. Ada apa ya?" tanyaku lagi. "Di sini banyak dedemit. Kamu harus hati-hati. Jangan terpengaruh sama suara apapun, termasuk yang menyerupai suara ibumu," dia menasehatiku. "Oh, begitu ya, Bah," kataku. Aku mendongak ke langit. Di atas sana, bulan mengambang tenang, memancarkan cahaya yang menyinari sumur Panjadungan. "Iya, Bejo." Sekali lagi Abah Maman mengguyurkan air ke seluruh tubuhku, membuatku semakin menggigil kedinginan. "Bah, setelah ini apalagi prosesnya?" "Kamu harus berendam di sumur ini." "Berapa lama, Bah?" Aku mendongak menatap wajah Abah Maman. "Sampai jam 5 pagi." "Hah? Yang benar, Bah?" Jelas aku terkejut mendengar perkataannya. "Iya. Nanti akan ada banyak godaan selama kamu berendam di sumur ini. Ingat, apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan sekali-kali keluar dari sumur Panjadungan. Kalau kamu keluar dari sumur ini, otomatis kamu gagal," jelas Abah Maman. Tampaknya dia sudah menyelesaikan guyuran terakhirnya. Baik, Bah. Tapi Abah Maman nungguin aku kan di sini?" tanyaku ragu-ragu. "Oh, tidak. Abah mau pulang. Nanti pagi Abah kesini lagi." "Wah, yang benar saja, Bah. Aku takut sendirian di sini," sergahku. "Kamu lebih takut sendirian di sumur ini? Apa jadi bujang lapuk sumur hidup?" tanya Abah Maman sambil terkekeh. "Tapi, Bah..." "Ah, sudah, ikuti saja perintah Abah. Abah yakin
Kalau kamu kuat berendam di sumur ini, kamu pasti segera dapat jodoh. Aku menunduk, jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu kalau sumur ini angker dan aku akan berendam sendirian di sini. Tapi tetap pakai senter kan, Mbah? Tanyaku lagi. Ku peluk tubuhku sendiri yang menggigil kedinginan. Saat ini aku hanya mengenakan celana kolor yang sudah basah kuyup. Iya, nanti Abah tinggalin 1 senter di sini, katanya. Tak lama kemudian, aku disuruh masuk ke dalam sumur itu. Ternyata kedalaman sumur Panjandungan hanya sedadaku. Agar bisa bernafas, aku harus berdiri sampai jam 5 pagi di dalam sumur ini. Abah Maman menggantungkan lampu senter pada dahan pohon kopi dekat sumur. Abah pergi dulu ya. Nanti pagi Abah balik lagi ke sini. Iya, Bah, timpalku. Aku ditinggalkan seorang diri di sumur ini. Abah Maman tidak memberiku mantra apapun. Dia hanya menyuruhku agar tidak keluar dari dalam sumur. Ku coba memejamkan mata. Sebisa mungkin, aku menahan dingin di sekujur tubuhku. Bejo, tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita di hadapanku. Saat ku buka mata, ternyata ada Rini yang juga berendam di dalam sumur. Dia menatapku sambil tersenyum. Rini, ngapain di sini? Aku terheran-heran melihat Rini ada di hadapanku. Bejo, tolong aku. Tolong kenapa? Aku melangkah mendekatinya. Di belakang kamu, Bejo. Wajah Rini ketakutan. Dia seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan perlahan dan ragu-ragu, aku menoleh ke belakang. Tapi anehnya, tidak ada apa-apa di belakangku. Hanya ada senter yang menggantung di dahan pohon kopi. Gak ada apa-apa kok. Astaga. Saat aku kembali membalikkan badan, kulihat wajah Rini rata semua. Yang terlihat hanyalah permukaan kulit. Aku menahan diri untuk tidak keluar dari dalam sumur itu. Kupejamkan mata, tubuhku bergetar kedinginan. Lalu terdengar suara gemericik air seperti ada yang sedang mendekat ke arahku. Bejo. Sebuah tangan yang terasa kasar dan berbulu meraba wajahku. Aku tidak berani untuk membuka mata karena sosok di hadapanku pasti sangat mengerikan. Tolong, jangan ganggu aku, kataku sambil menggigil. Di dalam air juga ada sebuah tangan yang meraba kakiku. Kurasakan kukunya yang panjang merayap di atas kulitku. Selama berendam di sumur itu, aku terus diganggu makhluk gaib. Kadang ada yang meniup kupingku. Ada suara teman-temanku yang seakan sedang ngobrol di pinggir sumur. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah aku mendengar kembali suara almarhum ibu yang menyuruhku untuk pulang. Untungnya tekadku sangat kuat. Sampai pagi tiba, aku berhasil berdiam diri di dalam sumur itu. Abah Maman pun datang. Dia menyuruhku untuk keluar dari dalam sumur. Sambil tersenyum, dia memberiku sebuah handuk. Selamat Bejo, kamu berhasil. Abah yakin jodohmu akan segera datang, ujar Abah Maman sambil menepuk pundakku. Mimpi itu datang lagi untuk yang ke-10 kalinya. Dalam mimpi, aku melihat pasar malam di pesisir pantai. Di sana ada seorang perempuan bernama Novi. Dia begitu manis, tingginya semampai, tubuhnya indah gemulai. Setiap kali dia tersenyum, terlihat lesung di pipinya sebelah kiri. Namun, yang membuatku heran, ke-10 mimpiku itu sama, baik tempat atau adegannya sama sekali tidak ada yang berbeda.
Mungkin hanya orang gila yang percaya dengan mimpi. Tapi rasanya aku memang sudah gila. Aku mulai percaya dengan mimpiku itu. Barangkali itu adalah sebuah isyarat. Ku ingat-ingat setiap objek yang terlihat di mimpi itu. Kuraih buku catatan dan mulai menuliskan satu persatu. Kutulis pasar malam, pantai, SMK Negeri 3, dan seorang ibu pedagang sawo. Semua itu kulihat dalam mimpi. Aku menggelengkan kepala. Semua objek yang kutulis ini belum cukup untuk menggali informasi tentang lokasi pasar malam itu. Tak lama kemudian, aku tersentak karena ingat sebuah objek. Dalam mimpi itu, aku juga melihat sebuah bis pariwisata bertuliskan rombongan ziarah makam Syekh Asnawi. Segera aku cari lokasi makam Syekh Asnawi di internet. Dan ternyata makam itu memang ada. Lokasinya tepat di pesisir pantai Caringin Pandeglang. Aku juga mencari tahu tentang SMK Negeri 3 di sana. Lagi-lagi, mimpiku benar. Sekolahan itu memang ada di Caringin. Bulu kuduku seketika merinding. Mimpi itu bukanlah sebuah kebetulan. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Pada hari Sabtu, aku berangkat sendirian ke Caringin. Banyak bis-bis pariwisata yang mengangkut para peziarah. Aku sama sekali tidak mengenal siapa itu Syekh Asnawi. Setelah aku cari tahu di internet, ternyata dia adalah seorang ulama besar di Banten. Syekh Asnawi terkenal sebagai ulama yang aktif menentang kolonialisme Belanda. Bahkan, beliau sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena pemberontakannya dianggap mengancam kedudukan Belanda. Pencarianku semakin menemukan titik terang saat melihat seorang ibu-ibu pedagang sawo di pinggir jalan. Tidak salah lagi, wajahnya mirip dengan yang kulihat dalam mimpi. Segera aku hampiri ibu tersebut. Aku bertanya soal pasar malam di pesisir pantai. Oh, pasar malam ya? Mas dari sini lurus, nanti pas ketemu gang pertama, Mas masuk. Dan dari sana tinggal lurus aja. Pasar malamnya deket pantai, Mas. Jadi beneran ada pasar malam di sana, Bu? Iya ada, Mas. Baik, Bu. Terima kasih ya. Aku langsung menuju lokasi yang ditunjukkan oleh ibu penjual sawo. Benar saja. Aku ingat betul kalau ini adalah pasar yang kulihat dalam mimpi. Aku harus menunggu sampai pasar ini ramai pengunjung. Selepas maghrib, pengunjung mulai berdatangan. Para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka. Namun aku tidak tahu apa yang harus kulakukan di sana. Untuk beberapa saat, aku hanya nongkrong di tukang bakso sambil memperhatikan lalu lalang pengunjung. 2 jam berlalu, aku belum juga melihat wanita yang ada dalam mimpiku itu. Malam semakin larut. Para pengunjung satu persatu meninggalkan pasar malam. Pedagang juga mulai membereskan tenda mereka. Tapi aku belum juga melihat wanita itu. Mungkin mimpi itu hanya bunga tidur. Aku memutuskan untuk pergi dari pasar malam itu dan mencari penginapan terdekat. Namun sesaat sebelum pergi, ekor mataku menangkap seorang wanita berkerudung merah yang sedang membeli nasi goreng. Kuperhatikan baik-baik wajah wanita itu. Tidak salah lagi, dia adalah wanita yang kulihat dalam mimpi. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku langsung menghampirinya. Novi ya? Tanyaku. Wanita itu tampak bingung. Siapa ya? Tanyanya. Kenalin, aku Bejo. Kusodorkan tangan ke wanita itu. Ragu-ragu dia menyambut tanganku. Novi, timpalnya singkat. Untuk beberapa saat kami sama-sama diam. Kamu siapa? Tahu namaku dari mana? Tanya dia lagi. Sangat konyol kalau aku bilang tahu dari mimpi. Media sosial. Aku suka lihat sosial media kamu. Oh begitu, kata Novi.
Aku sangat bahagia. Itu adalah pertemuan yang paling berkesan dalam hidupku. Semakin lama, aku dan Novi semakin akrab. Ternyata dia sudah tidak punya orang tua. Dia hanya tinggal bersama kakak laki-lakinya. Aku tidak peduli dengan latar belakangnya. Yang penting, aku merasa nyaman bersamanya. 2 bulan dekat dengan Novi, akhirnya aku memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan kami sangat meriah. Aku tidak menyangka ternyata sumur penyandungan itu mancur. Aku tahu, Rini pasti kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Aku benar-benar mencintai Novi, wanita yang ku kenal lewat mimpi. Setelah 1 minggu, Novi menjadi istri sahku. Tidak ada hal janggal dalam rumah tangga kita. Hingga akhirnya, suatu malam, aku terbangun dan istriku tidak ada di kamar. Ku cari dia ke seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Jelas aku panik dan segera lari keluar rumah untuk mencarinya. Di luar, kulihat Novi sedang mengobrol sendirian di halaman rumah. Aku penasaran, apakah istriku bisa melihat hantu? Nov, kamu ngobrol sama siapa? Aku menghampirinya. Kok kamu bangun? Tanyanya balik. Iya, aku kaget kamu hilang. Tadi kamu ngobrol sama siapa? Hantu ya? Aku terus mendesaknya. Iya mas, maaf. Aku baru bilang sama kamu kalau aku bisa melihat hantu. Tadi ada pocong yang mau masuk rumah kita. Tapi udah aku usir, jelas Novi. Aku tidak menyangka kalau istriku ternyata seorang indigo. Nanti kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang ayo kita masuk, ajakku. Selain kejanggalan itu, aku juga mulai mempertanyakan ketaatannya terhadap ajaran agama. Soalnya selama tinggal serumah dengan Novi, aku tidak pernah sekalipun melihatnya sholat, apalagi mengaji. Pernah suatu malam, saat aku sedang membaca Al-Quran, Novi menghampiriku dengan wajahnya yang panik. Mas, aku lagi sakit gigi. Baca Al-Qurannya nanti saja ya, ujar Novi. Dia menyuruhku untuk berhenti membaca Al-Quran. Aku bingung. Katanya dia sakit gigi. Tapi dia tidak mau diajak ke dokter. Tampaknya memang ada sesuatu yang belum ku ketahui tentang Novi. Tingkahnya semakin lama semakin aneh. Aku harus tanyakan ini ke orang pintar. Kelanjutan ceritanya bisa kalian saksikan di video berikutnya. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.